Di era globalisasi yang semakin canggih ini, kita harus tetap bisa membentuk generasi yang cinta akan tanah air dan tidak meninggalkan moral agama. Di dalam negara yang maju, disitulah terdapat pemuda-pemudi yang terus menggali kemampuannya untuk bersaing di tingkat internasional. Semakin banyak pemuda yang mencetak keberhasilan di luar negeri, maka Indonesia akan semakin dikenal. Selain dikenal dengan wisatanya yang beragam, Indonesia juga dikenal dengan tingkat prestasi yang mendunia. Tetapi, semakin maju sebuah negara, maka persaingan akan semakin ketat. Ibarat seperti pohon, semakin tinggi maka semakin besar angin yang menerpanya. Banyak juga yang mengakui hasil seni Indonesia itu milik negara lain. Bahkan, banyak juga wilayah di Indonesia yang memisahkan diri dari Indonesia. Dari perbedaan dan keberagaman ini, kita bisa menyatukan beberapa budaya dan adat istiadat yang ada tanpa meninggalkan nilai moral, agama, dan spiritual. Maka, kita harus bisa saling menghargai dan menghormati keberagaman budaya yang ada. Adanya budaya tersebut tidak bisa kita tolak keberadaannya, karena itu termasuk sunnatullah. Seorang ustadz pernah menjelaskan bahwa istilah umat Islam itu tidak ada, yang ada hanyalah umat. Dengan demikian, umat dalam bentuk kesatuan masyarakat politik mewakili 3 hal sekaligus, yaitu kelompok, tradisi atau nilai, dan religius. Namun demikian, umat sebagai suatu entitas politik tentu saja menyepakati secara bulat bentuk-bentuk pemerintahan dan hukum-hukum yang melingkupinya secara mengikat demi tujuan kepentingan bersama. Maka, makna umat dalam konteks masyarakat Islam berarti cermin dari suatu masyarakat politik yang egaliter dan kosmopolit, memiliki tujuan bersama dalam membentuk suatu masyarakat yang adil, makmur, dan beradab. Apa itu politik yang egaliter dan kosmopolit? Politik egaliter yaitu sebagai sesama manusia, semuanya sederajat, bahwa semua manusia memiliki hak-hak yang sama yang harus dihargai dan dihormati, baik yang menganut Islam maupun non-Islam. Sedangkan politik kosmopolit yaitu ideologi yang menyatakan bahwa semua suku bangsa manusia merupakan satu komunitas tunggal yang memiliki moralitas yang sama. Setiap individu yang melebur dalam umat adalah mereka yang memiliki peran kemanusiaan atau syuhada alan nas masing-masing, dan pada akhirnya kita semua sesungguhnya yang dimaksud sebagai umat terbaik dengan seperangkat kemajuan keberadaannya dibandingkan umat-umat yang lain sebelumnya. Prinsip Islam wasatiyah yang kerap kali identik dengan cara pandang keagamaan yang universal tanpa sekat perbedaan-perbedaan, sektarianisme, ideologis, cenderung lebih terbuka, toleran, menghindari cara-cara kekerasan atau moderasi. Karena terdorong suasana keadilan yang harus diwujudkan dalam kepentingan bersama. Dikotomi Islam radikal dalam diktum umat moderat seolah terus dipertentangkan bahwa tampak keduanya saling berebut pengaruh dalam wacana besar masyarakat negara. Mereka yang berseberangan dan dianggap radikal seolah dituduh anti-mainstream, kelompok sempalan, atau bahkan dianggap aliran sesat. Dengan demikian, Islam moderat berarti perwujudan nyata dari suatu struktur sosial politik yang mengakar sejak awal, bukan diksi kebaruan dan belakangan sering disebut-sebut terkait dengan cara berpikir kelompok tertentu.